Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka SPDI, mahasiswa PPG Dalam Jabatan gelombang 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Dan saya juga selaku guru di SD Negeri 183 Lapadumpu, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran guna untuk memenuhi salah satu tugas ujian kinerja PPG Dalam Jabatan gelombang 1 tahun 2024. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, kalau begitu, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu silakan berdoa sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Suruhnya dulu sebrek. Tepuk jari. Tepuk jari satu tuh. Tepuk jari dua. Tepuk jari tiga. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima. Tepuk semua. Terus yang meriah mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna ilman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku paham. Amin. Kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya silakan menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Silakan Indonesia Raya. Silakan. Nak. Berdiri semua. Yang rapi. Lihat temannya. Sudah rapi? Oke. Silakan dimulai. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
baris ke belakang ini. Kalau Bapak mengatakan yang sebaliknya, maka melakukan gerakan yang sebaliknya. Kalau Bapak mengatakan yang sebenarnya, berarti lakukan gerakan yang sebenarnya. Contoh, yang sebenarnya, belakang, yang sebaliknya, depan, belakang. Oke, paham? Oke, semuanya siap, gerak. Kita pelan-pelan terlebih dahulu. Ha ha ye ye, ha ha ye ye, ha ha ye ye, depan. Oke, ha ha ye ye, ha ha ye ye, yang sebenarnya, belakang. Ha ha ye ye, ha ha ye ye, yang sebaliknya, belakang. Oke, lagi. Ha ha ye ye, ha ha ye ye, yang sebaliknya, belakang. Oke, ha ha ye ye, yang sebaliknya, kiri. Saya ye ye, ha ha ye ye, yang sebaliknya, depan. Oke, ha ha ye ye, yang sebenarnya, kiri. Ha ha ye ye, ha ha ye ye, yang sebaliknya, depan. Ha ha ye ye, yang sebaliknya, kiri. Yang sebaliknya, kanan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, perhatian. Duduk. Oke, dari sedikit tadi ternyata masih ada yang beberapa yang belum fokus. Nah, kalau begitu silakan kita tepuk fokus terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk fokus. Oke, sudah fokus semuanya? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Di antara anak-anakku di sini, ada yang bisa menyebutkan ibadah apa saja yang dikerjakan atau ibadah apa saja yang dikerjakan bisa membantu sesama. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Wah, pintar semua, tepuk tangan dulu. Jadi, ibadah yang bisa membantu sesama itu sangat baik. Sangat baik. Atau sangat banyak seperti yang disebutkan tadi anak-anakku sekalian. Nah, kemudian yang disebutkan tadi anak-anakku itu merupakan contoh-contoh dari sedekah ataupun infak. Jadi hari ini kita belajar tentang infak dan sedekah. Oke? Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, perhatikan. Jadi anak-anakku nanti setelah melakukan seluruh kegiatan pembelajaran, diharapkan anak-anakku mampu untuk menjelaskan makna dari infak dan sedekah. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang kedua? Setelah nanti anak-anakku melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan mampu untuk menunjukkan perilaku dermawan sebagai implementasi dari infak ataupun sedekah. Oke? Sudah paham sampai sini? Oke, sebelum itu Bapak akan bagikan dulu. Silakan dijawab. Ini namanya
menjawab dengan membaik. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan bekerja. Oke, silakan. Terus tuliskan. Oke. Jadi silakan tulis namanya, alamatnya, cara belajar apa yang disukai, kemudian pelajaran apa yang Anda sukai ataupun tidak disukai. Silakan ditulis. Oke. Ya. Sudah semuanya? Oke, kalau begitu silakan dikumpul. Silakan nak. Oke. Oke. Jadi di antara jawabannya ternyata yang paling banyak itu adalah mau belajar secara berkelompok dan bermain. Oke, nanti kita akan lakukan. Sebelum itu, nah, kita masuk dulu ke materi. Aku perhatikan materinya itu tentang infak dan sedekah. Nah, perhatikan video yang ada di depan atau yang ada di papan tulis. Nah, perhatikan. Jelas terlihat jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita belajar mapel fikih kelas 5 semester 1 tentang infak dan sedekah. Jika baik. Belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Individu. Kita belajar tentang pengertian infak. Apa ya pengertian infak itu? Secara bahasa, infak berasal dari kata nafaqah, yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh infak ini adalah ikut membantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, pesantren, dan lain-lainnya. Lanjut. Tadi kita belajar tentang pengertian infak, sekarang kita belajar tentang pengertian sedekah. Apa ya pengertian sedekah itu? Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa memberikan sedekah ini dengan harta yang kita miliki ataupun dengan tenaga kita. Bagaimana ya hukum infak dan sedekah itu? Mari kita belajar tentang bagaimana hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah, tetapi sedekah seorang bapak yang memberikan nafkah kepada keluarganya seperti memberi makanan, tempat tinggal, dan biaya hidup sehari-hari merupakan suatu kewajiban. Setelah tadi kita belajar tentang infak, sekarang apa saja ya manfaat apabila kita sudah berinfak? Yang pertama adalah dengan berinfak kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berinfak kita akan melatih kepedulian sosial kepada saudara kita yang kurang mampu.
Yang ketiga, dengan berinfak kita ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang keempat, dengan berinfak kita juga dapat membantu membangun sarana ibadah seperti masjid mushola dan sarana pendidikan serta kesehatan dan sosial. Yang kelima, dengan berinfak kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita juga belajar tentang sedekah. Sekarang, apa saja ya manfaat kalau kita sudah bersedekah itu? Manfaat kalau kita sudah bersedekah antara lain, yang pertama adalah dengan sedekah dapat mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, sedekah itu dapat memanjangkan usia. Yang ketiga, dengan bersedekah dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Dan yang keempat adalah dengan bersedekah kita dapat memperlancar pembangunan fasilitas dan pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Bagi seorang muslim, kita juga harus membiasakan berinfak dan bersedekah. Apa ya? Contoh cara kita membiasakan berinfak dan bersedekah itu antara lain adalah yang pertama, bantulah teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, apabila ada pengemis, berilah uang atau makanan yang kita punya. Yang ketiga, jika teman kita ada yang tidak punya pensil, kita bisa meminjami teman kita. Yang keempat adalah menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk membantu pembangunan masjid, mushola, dan lain-lainnya. Nah ya, tata cara berinfak dan bersedekah itu, mari kita belajar tentang tata cara berinfak dan bersedekah. Yang pertama, diniati dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak menunda-nunda waktu untuk berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, kita tidak menyebut apa yang telah diinfakkan dan disedekahkan. Yang keempat, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain yang menerima sedekah. Dan yang kelima adalah menghindarkan diri kita dari sifat pamer atau riya. Oke, anak-anak sekalian, dari video di atas tadi, anak-anakku sekalian, siapakah di antara anakku yang ingin bertanya? Kita tampung dulu, apa lagi? Apa itu sedekah? Apa lagi? Apa manfaat sedekah? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kalau itu sudah siap, berat? Perhatian. Siap. Oke, kalau sudah siap, fokus dulu untuk mendengarkan penjelasan dari gurunya. Jadi, pertanyaan temannya tadi mengatakan apa itu sedekah, apa itu infak, dan apa itu manfaat dari sedekah. Kalau infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan sosial. Seperti apa itu, Pak? Seperti membantu pembangunan masjid, mushola, pesantren, serta bisa juga membantu untuk memperbaiki jalanan yang rusak. Itu namanya infak, kepentingan umum. Sama-sama kebaikan, tapi ada bedanya. Kalau sedekah, pemberian harta, benda atau jasa untuk orang lain. Nah, misalnya apa tadi? Banyak sekali kalau sedekah. Kalau infak itu tertentu, Ji. Kalau sedekah banyak, misalnya membantu orang yang kesusahan tadi, mendoakan kedua orang tua, apalagi menjenguk orang yang sakit, membantu teman yang kesusahan, apalagi memberikan makan dan minum kepada fakir miskin. Banyak sekali kalau sedekah tak? Luas. Kalau infak itu biasanya berbentuk harta. Kalau sedekah kadang harta, boleh jasa,
Senyuman juga termasuk dengan sedekah. Paham sampai sini? Makanya ada pepatah mengatakan senyum adalah sebagian dari iman. Kemudian apa yang manfaatnya sedekah? Nah, manfaatnya sedekah yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan. Menjadi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Artinya tidak ada yang dimaksud si miskin dan si kaya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah ikut merasakan atau ikut membantu orang yang lagi kesusahan. Rasa pedulinya menjadi lebih tinggi. Oke, kalau begitu silakan anak-anak tepuk semangat dulu untuk menyemangati pembelajaran hari ini. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, kalau begitu sudah semangat? Berarti nanti juga anak-anak pasti semangat dalam mengerjakan tugas. Sekarang baik. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah tugas kelompok. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 saling kerjasama nanti nih. Minggu lalu kan Bapak bilang untuk membawa HP masing-masing. HP-nya boleh dikeluarkan semua sekarang. Dengarkan Bapak. Jadi di teka-teki silang ini ada soal yang ingin dijawab. Cara jawabnya adalah silakan mencari di HP masing-masing. Paham? Jadi kalau untuk tugas kelompoknya seperti itu. Kemudian kalau tugas individu, setelah nanti mengerjakan, Bapak akan bagikan juga tugas individu. Tugas individu itu adalah bentuk aplikasi, namanya Kahoot. Anak-anakku menjawab melalui HP-nya. Kemudian soalnya ada di layar. Jawabannya itu adalah merah, kuning, hijau, dan biru. Bukan bentuk A, B, dan C, dan D, tak? Oke, sekarang tugas kelompoknya jadi kerja. Silakan bantu temannya, silakan cari dulu. Ayo. Nomor 1 kasih. Apa? Silakan apa tugas nomor 1 itu? Ternyata bisa berupa. Silakan cari. Apa? Namanya di belakang saja. Oh, kenapa itu bunyi? Oke, dah apa, silakan lanjut. Oke, sini sudah? Sudah? Coba baca Bapak dulu. Oke, diperhatikan. Kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk naik di depan kelas mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan perwakilannya, silakan naik. 2 orang boleh. Silakan nak. Silakan pegang 1 baca. Perhatian.
Apa itu? Sedekah bagi silang. Iya. 1. Menurut. Ya. Sedekah dapat memperbanyak pahala dan membuat hidup lebih Siapa? bahagia. Oke, lanjut. 2. Menurut. Amalan yang dianjurkan dilakukan secara terang-terang maupun sembunyi. Oke, apa lagi? 3. Mendatar. Sedekah bisa berupa bantuan. Oke, lanjut. Nomor 5, 4. 4. Menurut. Nah, Memberikan sebagian harta kepada orang lain dengan dengan ikhlas. ikhlas. Apa itu namanya? Sedekah. Sedekah. Nomor 5. 5. Menurut. Nah. Harta yang Kalau boleh silakan dilakukan. disalurkan untuk kebaikan Oke, dan temannya di atas untuk silakan. kepentingan sosial bisa disebut Nah, infak. ya. 6. Mendatar. Ya. Orang yang rajin berinfak disebut orang yang Orang apa? dermawan. Dermawan. Lanjut. 7. Mendatar. Infak dan sedekah merupakan tanda keimanan dan ketakwaan. Iya, lanjut. 8. Mendatar. Ya. Infak dan sedekah tidak akan mengurangi jumlah harta. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk. Sekarang gilirannya kelompok 2. Silakan di atas. Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Nur Akila Yahya, perwakilan dari kelompok 2 Ya. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa itu hasilnya? Tekan kaki silat. Ya. 1. Menurut. Sedekah dapat memperbanyak pahala dan membuat hidup lebih bahagia. Iya, apa lagi? 2. Menurut. Hmm. Amalan yang dianjurkan dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi. Iya, lanjut. 3. Mendatar. Apa itu gimana? Sedekah bisa berupa bantuan. Ya. 4. Menurut. Memberikan sebagian harta Kalau boleh silakan kepada perhatikan. orang lain dengan ikhlas. Sedekah. Ya. 5. Menurut. Harta yang disalurkan untuk kebaikan dan untuk kepentingan sosial bisa disebut Sebut apa? infak. Ya. 6. Mendatar. Ya. Orang yang rajin berinfak disebut orang yang dermawan. Ya. 7. Mendatar. Nah. Infak dan sedekah merupakan tanda keimanan Dan? dan ketakwaan. Ya, lanjut. 8. Terakhir. Mendatar. Infak dan sedekah tidak akan mengurangi jumlah harta. Oke, tepuk tangan dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, perhatian. Siap. Nah, sekarang coba kita tepuk semangat dulu untuk membuat suasana lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kalau begitu, sudah tadi.
Sedekah jariah adalah apa sedekah jariah? Jadi dari tugas kelompok dan individu tadi semuanya sudah menyelesaikan dengan bagus, meskipun ada beberapa yang masih kurang tepat dalam menjawab tugas individunya. Oke, selanjutnya sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, pelajaran kita hari ini yaitu tentang infak. Kemudian yang kedua, sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari infak dan sedekah. Kemudian apa itu hukum dari infak dan sedekah. Oke. Jadi infak dan sedekah itu adalah sama-sama memberi. Yang membedakan kalau infak memberi kepada keperluan sosial. Kalau sedekah lebih luas lagi. Boleh keperluan sosial, boleh untuk kepentingan pribadi. Yang penting semata-mata memberikan hanya kepada mengharapkan ridho Allah tanpa meminta balasan. Kalau hukumnya seperti tugasnya tadi, sunnah muakkad, artinya lebih bagus kalau dikerjakan. Apa manfaatnya? Mempererat tali persaudaraan, memisahkan, tidak ada lagi antara si kaya dan si miskin. Kemudian bisa membantu untuk kepentingan umum. Kemudian bisa membantu sesama manusia yang lagi kesusahan. Kemudian apa lagi? Yang terpenting pasti kita mendapatkan pahala dari Allah. Oke, kalau begitu, siapakah yang di sini masih ingat pelajarannya hari ini? Tentang apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Manfaat dari infak dan sedekah. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum Bapak tutup, bagaimana pelajaran kita hari ini? Oke, kalau begitu kita tepuk semangat dulu untuk terakhir. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi hikmah dari berbagi. Oke, sebagai penutup silakan ketua kelasnya pimpin doa sebelum pulang.
sekalian,